Anda menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menetapkan batas minimum saham yang dicatatkan atau free float sebesar 15% di Bursa Efek Indonesia. Apakah langkah ini cukup untuk membatalkan pembekuan sementara rebalancing atau penyesuaian komposisi dan bobot saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas David, kita baru saja mendengar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan juga sudah menyatakan akan meningkatkan persyaratan free float bagi setiap emiten menjadi 15%. Apakah itu akan bisa serta-merta membuat MSCI mencabut pembekuan, satu, lalu yang kedua, kemungkinan ancaman terburuk memindahkan Indonesia dari emerging market ke frontier market itu juga akan dibatalkan. Anda melihatnya seperti apa, Mas David? Ya, baik. Jadi ini memang yang kita tunggu-tunggu dari kemarin ya. Jadi kita meminta negara hadir, otoritas hadir untuk bisa menjadi penengah di dalam masalah ini. Keputusan untuk meningkatkan hingga 15% harusnya menjadi sentimen yang cukup positif ya pada MSCI. Akan tapi sebenarnya memang salah satunya yang dipermasalahkan MSCI itu bukan masalah persentasenya, tapi bagaimana akurasi dari datanya. Karena kalau kita melihat di Singapura aja free float itu setidak-tidaknya hanya 10%, Malaysia 15%, Thailand juga sekitar 15%. Jadi kalau misalnya kita bilang masalah angka free float sebenarnya tidak exactly right. Kenapa? Karena yang penting itu adalah angkanya itu bisa benar dan dipertanggungjawabkan. Jadi free float 10% atau 15% itu benar-benar keseluruhannya dimiliki oleh pihak ketiga atau publik secara keseluruhan, bukan pihak-pihak yang terafiliasi. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau sekarang kita bahas yang baru saja diumumkan oleh sekarang mungkin kalau diterima jadi mantan Dirut Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman. Apakah menurut Anda itu akan juga menenangkan kondisi, menenangkan pasar? Karena kalau kita lihat sebelum pengumuman tadi pagi IHSG justru sudah dibuka positif kan sebetulnya, Mas David. Bagaimana, Mas? Iya, sebenarnya tadi pagi sih buka positif, kemudian ada berita ya, Pak Imam mengundurkan diri, tapi sekarang saya lihat indeksnya sudah mulai bergerak kembali naik. Jadi sebenarnya mengenai Pak Imam ini sebenarnya ada pros dan kontra juga. Jadi memang uh, seharusnya di tengah posisi situasi yang sedang tidak menentu ini harusnya tetap bisa menjalankan kewajibannya. Akan tapi memang di sisi lain ada cukup banyak hal-hal yang memang debatable di market selama kepemimpinan beliau. Misalnya penerapan FCA, kemudian suspensi perdagangan yang agresif, kemudian penutupan kode broker, kemudian keterbatasan transparansi data investor asing atau domestik, berapa net sell asing, berapa net buy-nya asing, kemudian juga terakhir mengenai struktur kepemilikan emiten. Ini merupakan isu-isu yang memang cukup banyak mencuat di masa kepemimpinan Pak Imam. Akan tapi memang kita harus lihat juga ada beberapa hal yang positif yang dicapai oleh Pak Imam, diantaranya adalah investor retail semakin meningkat, kemudian aktivitas IPO juga cukup baik, juga cukup banyak, dan kemudian penguatan di berbagai regulasi seperti sistem perdagangan, penghitungan investor retail juga banyak dikembangkan. Jadi memang ini sebuah sesuatu yang pros dan cons. Akan tetapi memang kalau kita melihat kemarin keputusan OJK untuk berkantor di Bursa Efek Indonesia itu juga sebagai salah satu bentuk mungkin perhatian khusus dari OJK terhadap bagaimana Bursa Efek dapat menangani isu mengenai MSCI ini. Kalau sudah diputuskan bahwa free float menjadi 15%, kembali pertanyaannya, apakah MSCI sudah cukup bisa menerima itu perubahan struktural? Karena kalau lihat membaca pengumuman MSCI sebelumnya kan Mas David mengatakan Bursa Efek Indonesia menurut MSCI baru membuat minor improvement. Nah ini sudah cukup tidak memenuhi harapan itu sehingga tidak perlu menunggu tenggat bulan Mei ya kalau tidak salah, sudah bisa ada pengumuman baru dari MSCI. Bagaimana? Oke, jadi kayak saya melihat memang pasarnya sudah mulai mereda ya untuk aksi jualnya, akan tapi memang aksi belinya ini belum terlihat cukup masif ya. Saya bisa lihat hari ini pun begitu rebound, transaksi itu masih cukup rendah di kisaran 11,4 triliun, padahal kemarin di 2 hari sebelumnya itu tembus sekitar 45 triliun sampai 67 triliun. Jadi memang rebound kali ini mungkin
kebanyakan pelaku pasar, terutama investor asing mungkin sedikit wait and see melihat kondisi dan update terkini di Indonesia. Mengenai Hmm, acceptance atau tidaknya, mungkin ini masih akan perlu pembahasan karena bagaimanapun dari pihak MSCI pasti baru akan bisa menilai pada saat nanti regulasinya benar-benar dikeluarkan. Karena saat ini kan baru dinyatakan nanti akan direvisi dan lain sebagainya. iya, Deadline-nya iya, juga cukup panjang ya, nanti sampai bulan Maret. Mungkin selama proses tersebut nanti kita akan cukup banyak melihat mungkin dinamika yang ada. Tapi hmm, memang di sini kita menangkap sinyal positif kalau pemerintah ini sudah hadir dan pemerintah berusaha untuk bisa comply dan juga bagaimana pemerintah berusaha untuk bisa memenuhi setiap aspirasi dan kebutuhan dari investor-investor, terutamanya satunya saat ini adalah investor asing. Terkait dengan free float tadi Anda katakan Mas David sebetulnya bukan hanya itu yang dimintakan MSCI, tapi juga soal transparansi kepemilikan saham. Disebut-sebut bahwa data itu akan juga disampaikan kepada MSCI dengan setepat-tepatnya karena beberapa teman di bursa di pasar mengatakan sebetulnya soal 7,5, 10%, 15% itu masih tetap membuat ketidaktransparan kalau kemudian pemiliknya masuk lagi, membeli lagi saham-saham yang sudah ditambah tadi free float-nya dengan nomine-nomine. Itu kan sudah jadi rahasia umum ya di bursa ya. Menurut Anda bagaimana Mas David? Ya, benar sekali. Jadi memang sebenarnya bukan masalah angka yang dipermasalahkan, karena kita bisa lihat tadi Singapura hanya 10%, tapi investor asing sangat trust sekali dengan Singapura, biarpun hanya 10% yang dilepas ke publik secara regulasi. Hmm, Yang penting untuk bisa disampaikan adalah bagaimana transparansi data itu bisa terjadi. Nah, ini juga dari statement kemarin saya juga melihat salah satu isu yang cukup krusial juga, bahwa nanti akan dibuka data UBO. uh, UBO itu beneficial owner, jadi ultimate hmm, beneficial owner, jadi siapa sebenarnya ownership dari company ini kepada ya, MSCI, dan yang dibuka awalnya hanya 100 emiten terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah isu yang berkembang lagi. hmm, Apabila yang dibuka itu hanya kepada MSCI, padahal kan harusnya kalau namanya transparansi kan bukan hanya MSCI kepada harusnya semua. dapat data, tapi sampai semua investor harusnya bisa Iya, mengakses data yang sama. Nah, iya, jadi sebenarnya memang isunya itu adalah transparansi, bukan persentase yang hmm. ada gitu. Jadi sebenarnya berapa sih yang sebenarnya dimiliki oleh si UBO-nya, baik boleh nama sendiri maupun pakai nama pihak lain atau PT lain gitu. Pertanyaannya, Mas David, apakah yang diterapkan oleh MSCI kepada Bursa Efek Indonesia ini juga diterapkan oleh MSCI kepada bursa-bursa lain, termasuk bursa-bursa yang masuk kategori developed market? Indonesia kan saat ini masih emerging market ya. Apakah soal transparansi ini misalnya juga diterapkan oleh MSCI kepada Bursa New York misalnya, Bursa London, Bursa Singapura? Seperti apa Mas David? Ya, pastinya ini pastinya ini baru di Indonesia ya yang dibuat ramai mengenai masalah transparansi ini, karena Hmm, mungkin saat ini di Indonesia bisa kita lihat ya fenomena dalam beberapa waktu terakhir, beberapa saham sangat mudah sekali naik dan overpricing, dan ini hmm, menjadi sebuah isu saat ini karena kenapa? Karena saham-saham ini memiliki market cap yang sangat besar sekali. Jadi hmm, MSCI ini kan biasanya investasi tipenya pasif ya, jadi dia ya, membentuk indeks. Jadi kalau mereka mau menyamai IHSG, maka mau tidak mau mereka harus memasukkan saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar seperti ini. iya, iya, Sedangkan memang MSCI di beberapa negara seperti di India waktu itu pernah mengeluarkan saham dengan kapitalisasi besar yaitu grup Adani, karena mereka tidak yakin dengan pemegang saham dari Adani. Apalagi waktu itu sempat diungkap juga kalau mhm, investor-investor asing yang membeli saham Adani ini ternyata perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Adani sendiri, dan itu akhirnya hmm, menyebabkan MSCI waktu itu mengeluarkan saham-saham Adani hmm, dari investasi mereka di India dan membuat ya. harga sahamnya turun turun sangat signifikan. Akan tetapi memang dari pelajaran yang kita bisa lihat, seiring dengan perjalanan waktu, perbaikan transparansi dan lain sebagainya, harga saham-saham Adani kembali membaik dan saat ini sudah mulai dilirik juga oleh investor asing. Jadi Oke, dalam hal ini pelajarannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini momen untuk kita melakukan perbaikan diri, meningkatkan transparansi, dan juga membuat regulasi agar investor asing nyaman ya. karena transparansi kita cukup baik gitu. Mas David, ada pertanyaan dari banyak pemirsa. Apakah penilaian atau indeks dari MSCI ini memang hanya berpengaruh kepada efek atau equity atau saham di Indonesia, atau juga bisa berdampak kepada misalnya obligasi baik pemerintah maupun korporasi di Indonesia dan juga kepada sovereign rating Indonesia? Karena kemarin kita lihat Goldman Sachs pun sudah menurunkan menjadi underweight
untuk investasi di Indonesia. Ini seberapa luas dampak dari MSCI ini, Mas David? Ya, jadi kalau saya melihat uh, dari yang disampaikan MSCI, sebenarnya mereka sebenarnya masih cukup sayang dengan Indonesia, makanya pertama kali diberikan freeze dulu ya. Uh, Lalu kemudian apakah akan berdampak kepada obligasi apabila kita diamkan dan nggak ada respon dan kemudian kita menjadi tidak ramah terhadap investor asing, mungkin akan punya dampak terhadap instrumen lainnya. Akan tetapi memang saat ini masih sangat terlokalisasi hanya berada di saham dan itu yang memang sangat kita cegah ya. Jadi kemarin Iya, begitu di hari kemarin tidak ada respon, kemudian baru direspon di hari Kamis, itu sudah menyebabkan setidaknya ada 2 house yang mengeluarkan lagi rekomendasi yang sifatnya mendowngrade untuk iya, rating untuk mendowngrade investasi di Indonesia. Nah, iya. untungnya OJK bergerak dengan cepat, Bursa Efek juga bergerak dengan cepat, sudah mengeluarkan press release, sehingga semalam juga sudah mulai ada sentimen-sentimen positif. Salah satunya adalah dari SGMC yang sebut memang tidak ada alasan untuk downgrade saham di Indonesia. Ini Iya. hanya masalah regulasi yang harusnya segera bisa diselesaikan. Jadi memang komunikasi publik merupakan hal yang sangat penting ya biasanya pada saat kita menjaga kepercayaan investor. Baik, kita berharap sama-sama setelah kejadian ini Bursa Efek Indonesia lebih baik lagi, khususnya soal regulasi dan transparansinya. Terima kasih Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutiantyo sudah mencerahkan kami pagi ini. Mas David, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.